Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lavanda Amelia Nilamsari dengan NIM 061 dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai alternasi morfemis. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk berbagi layar dulu. Sebentar. Oke, baik. Sudah tampak, yaitu mengenai perubahan bentuk dan makna dalam bahasa Indonesia, yaitu alternasi morfemis. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari alternasi morfemis yaitu merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian morfologi yang mempelajari variasi dalam bentuk morfem dalam konteks perubahan kata dan makna. Fenomena ini menunjukkan bagaimana bentuk morfem dapat memiliki beberapa realisasi atau bentuk alternan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan fonologis maupun morfologisnya, tanpa pengubahan makna secara signifikan. Nah, studi tentang alternasi morfemis sendiri penting tidak hanya untuk pengembangan teori linguistik, tetapi juga praktis dalam memahami bagaimana bahasa beroperasi secara dinamis, memudahkan analisis morfologi dan aplikasi dalam bidang pengajaran bahasa, pengembangan kamus, serta teknologi bahasa seperti pemrosesan bahasa alami. Dengan demikian, pembahasan tentang alternasi morfemis menjadi landasan yang sangat penting dalam kajian linguistik modern, yang melibatkan analisis hubungan struktur kata, perubahan bentuk, dan makna dalam bahasa, serta dinamika fonologi dan morfologi secara integral. Yang berikutnya, langsung saja kita ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah pengertian alternasi morfemis. Adalah fenomena linguistik di mana satu morfem dapat memiliki berbagai bentuk realisasi, disebut alternan, yang berbeda sesuai dengan lingkungan fonologis ataupun morfologis. Variasi ini tidak mengubah makna dalam morfem, melainkan penyesuaian bentuk agar sesuai dengan fonologis dan morfologis dalam struktur kata. Contohnya adalah perubahan imbuhan dalam bahasa Indonesia seperti me yang berubah menjadi men, mem maupun men plus y tergantung pada kata bahasa yang diimbuhi. Alternasi yang penting dalam kajian morfologi dan morfofonemik karena menunjukkan dinamika bentuk dan struktur kata dalam bahasa. Yang kedua, penjelasan alternasi morfemis menurut pakar-pakar linguistik. Yang pertama adalah Prof. Ramlan pada 2009 mengatakan atau menjelaskan bahwa alternasi morfemis sebagai variasi bentuk morfem yang terjadi karena adanya bentuk morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Alternasi ini menyesuaikan bentuk morfem dalam lingkungan fonologisnya agar pengucapan kata menjadi lebih alami dan lancar. Contohnya adalah bentuk imbuhan me yang menjadi mem, men, dan menyi, sesuai bentuk kata dasar yang diimbuhi. Yang kedua adalah Prof. Jos Daniel Parera pada 1988. Beliau membahas alternasi morfemis dalam konteks morfofonemik, yaitu perubahan fonem yang terjadi karena perubahan dua morfem. Ia menekankan bahwa alternasi ini bertujuan mengatur bentuk hubung
hubungan fonologis dan struktur morfologis sehingga perubahan bentuk morfem dapat diterima dalam bahasa. Yang ketiga yaitu Prof. Sudarno pada 1991 menyatakan bahwa alternasi morfemis adalah manifestasi perubahan bentuk morfem yang muncul dalam pembentukan kata majemuk dan afiksasi. Ia juga menegaskan bahwa alternasi morfemis merupakan atau berfungsi sebagai sarana mempermudah pelafalan serta menjelaskan struktur kata. Yang keempat adalah Prof. Krida Laksana. Menurut beliau, alternasi morfemis merupakan fenomena linguistik di mana satu morfem memiliki berbagai bentuk realisasi yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor fonologis maupun morfologis. Alternasi ini terjadi dalam proses lain seperti derivasi dan infleksi yang mengubah bentuk kata. Secara umum, pakar-pakar ini sepakat begitu ya, bahwa alternasi morfemis merupakan hasil dari proses alami dalam bahasa untuk menyesuaikan bentuk morfem dalam lingkungan sekitar baik secara fonologis maupun morfologis tanpa mengubah fungsi makna morfem dalam bahasa. Yang ketiga adalah bentuk untuk mengidentifikasi alternan dasar dalam analisis morfem. Yang pertama adalah identifikasi alternasi, yaitu langkah awal, yaitu mengenali segmen mana yang mengalami proses alternasi dan lingkungan fonologis di mana alternasi itu terjadi. Misalnya bunyi X beralternasi dengan bunyi Y dalam lingkungan yang berbeda. Yang kedua adalah penentuan bentuk dasar. Setelah mengenali alternatnya, kita harus analisis untuk menentukan mana atau di mana alternatif bentuk realisasi alternan yang dijadikan dalam bentuk morfem. Bentuknya dasar dan dianggap sebagai representasi internal untuk mendasari varian-varian yang lain. Yang ketiga adalah kriteria pemilihan. Dalam teori fonologi generatif, terdapat beberapa kriteria umum untuk memilih morfem dasar. Antara lain, yang pertama adalah keboleh-ramalan produktivitas. Bentuk yang lebih sering muncul untuk atau lebih lazim dalam berbagai konteks biasanya dipilih secara dasar. Yang kedua adalah kenaturalan, bentuk yang secara fonologis lebih alami atau lebih sederhana dianggap lebih baik sebagai dasar. Yang ketiga adalah ekonomi, pilihan bentuk dasar yang lebih ekonomis dengan perubahan minimal dari bentuk yang lain. Yang keempat adalah penyebaran. Bentuk dasar biasanya dapat muncul dalam konteks lebih luas dibandingkan alternan terbatas yang memiliki distribusi yang sempit. Yang kedua adalah rumus fonologis. Setelah bentuk-bentuk dasarnya ditentukan, rumus fonologi dibuat untuk menjelaskan bagaimana bentuk dasar menghasilkan semua alternan yang muncul dalam lingkungan yang berbeda. Nah, di sini saya membuat tabel-tabel, yaitu ada bentuk dasar, bentuk alternasi, dan keterangan perubahan maknanya. Yang pertama, dari tulis menjadi menulis, lalu keterangannya yaitu kata dasar menjadi kata kerja. Yang kedua, mungkin bisa memilih, yaitu perubahan bentuk imbuhan dan makna. Yang terakhir, nomor 10, yaitu potong menjadi memotong. Perubahan bentuk imbuhan dan juga makna.
Eh, Sebentar. Oke, bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, alternasi morfemis merupakan salah satu jenis afiks maupun prefiks dalam sebuah kata di bahasa Indonesia yang berfungsi untuk membentuk kata baru dengan menambah maupun merubah imbuhan pada bagian depan dan bagian belakang kata dasar menyesuaikan dengan bentuk kata dalam sebuah kalimat. Alternasi morfemis memiliki beberapa macam kata atau bentuk seperti men, men dengan y dan me, tergantung pada kata yang diimbuhi dan meski berbagai macam bentuknya berubah, namun bentuk maknanya dalam kata tersebut tetap sama dan tidak hilang. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.